Apa itu kunci the power? Ada yang tahu? Arti maksudnya kunci the power? Kunci the power. Kunci itu bahasa hidup, the power itu bahasa Inggris. Nah, jadi kunci the power, kunci itu kumpul nunggal suci. Ya. Kunci adalah kumpul nunggal suci. The power itu artinya daya kekuatan atau daya kekuasaan atau daya energi. Itu arti maksud daripada the power. Semisal contoh, powernya kendaraan itu kan ada di aki, powernya jam ada di baterai, ya. Powernya sound ada di stop kontak. Kunci the power berarti daya kekuatan atau daya energi atau daya kekuasaan dari apapun yang menyatu dengan suci. Itu arti maksud daripada kunci the power. Kunci the power adalah tahapan awal bagi siapapun yang hendak menuju suci. Tanpa terkecuali, siapapun dia yang hendak atau ingin atau bertujuan menuju suci, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dengan kunci the power. Harus dengan kekuatan perkumpulan suci. Jadi kunci the power adalah dasar awal bagi siapapun yang hendak menuju suci. Di dalam kunci the power terdapat cara-cara atau teknik-teknik laku murni untuk menuju suci. Ada 3 tahap atau 3 level atau 3 tingkatan di dalam kunci the power. Level pertama adalah kunci the power level 1 yang di dalamnya terdapat tata cara atau teknik-teknik melakukan patrap samadhi mijil sowan sebagai penjaga kebersihan otak atau pikiran, penjaga kebersihan hati atau batin, penjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Sedangkan yang level kedua adalah kunci the power level 2 yang di dalamnya terdapat cara-cara dan teknik-teknik melakukan patrap samadhi mijil sampurno sebagai pembersih kotoran otak atau pikiran, pembersih noda hati atau batin, pembersih kemelekatan kelamin atau syahwat. Sedangkan level keduanya, level ketiganya atau level atau tingkatan ketiganya adalah kunci the power level 3 yang di dalamnya terdapat cara-cara dan teknik-teknik untuk melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sebagai pembuka cakra otak atau pikiran, cakra hati atau batin, cakra kelamin atau syahwat. Ketiga level di dalam kunci the power ini, suka tidak suka, siapapun dia yang hendak menuju suci harus dilakukan. Lah, cara-cara atau teknik-teknik
yang terdapat di dalam kunci the power inilah yang disebut sebagai laku murni menuju suci atau spiritual murni menuju suci. Arti maksudnya laku adalah spiritual. Arti maksudnya spiritual adalah laku. Sedangkan maksud daripada laku, maksud daripada spiritual adalah proses membersihkan diri. Jadi arti maksudnya, maksud daripada laku atau maksud daripada spiritual adalah proses membersihkan diri atau proses memurnikan diri. Diri yang mana yang dimaksud? Diri kita terdiri dari dua hal, diri wujud dan diri jiwa. Diri berarti jiwa raga kita. Lah, jiwa raga kita inilah yang dimurnikan. Jiwa raga kita inilah yang dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Kenapa harus dimurnikan? Karena hendak menuju suci. Jadi kalau tidak murni, tidak bersih, tidak bisa sampai ke suci. Sebab suci itu tidak bisa tercampuri oleh apapun dan tidak bisa dicampuri dengan apapun. Kesimpulannya, dengan apa yang sudah saya sampaikan, berarti apapun yang panjenengan alami, bagaimanapun yang panjenengan alami, ketika laku murni menuju suci, itulah proses pembersihan diri panjenengan. Proses pemurnian diri panjenengan. Yang suka tidak suka, mau tidak mau harus panjenengan hadapi, harus panjenengan jalani, harus panjenengan lakukan. Tanpa proses-proses tersebut, bagaimana panjenengan bisa memurnikan diri, bisa membersihkan diri? Lawang pembersihan dirinya itu melalui proses-proses itu. Proses yang terjadi ketika sedang patrap samadhi ataupun proses yang terjadi ketika di luar patrap samadhi. Semuanya itu adalah proses pembersihan diri panjenengan. Apapun prosesnya dan bagaimanapun prosesnya, itu tidak bisa diapa-apain. Apapun prosesnya dan bagaimanapun prosesnya hanya bisa disambut dengan ucapan terima kasih, kemudian menikmati rasanya. Enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok. Jadi selama kita dalam laku murni menuju suci, jangan pernah mengeluh, jangan pernah protes, jangan pernah instruksi. Karena keluhan itu, protes itu, instruksi itu akan mengganggu proses pembersihan diri panjenengan sendiri. Yang kedua, cara-cara dan teknik-teknik yang terdapat di dalam kunci the power level 1, kunci the power level 2, dan kunci the power level 3 adalah mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Artinya, bagaimanapun prosesnya, apapun proses yang panjenengan alami, panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengucapkan terima kasih lalu menikmati rasanya, proses tersebut. Apapun prosesnya, bagaimanapun prosesnya, yang akan lahir atau akan muncul hanya di antara dua rasa. Kalau bukan rasa enak yang muncul, ya berarti rasa tidak enak. Kalau bukan rasa tidak enak yang muncul, berarti ya rasa enak. Apapun itu prosesnya, hanya dua rasa itulah yang akan kita sadari. Rasa enak atau rasa tidak enak harus kita terima dengan ucapan terima kasih, kemudian menikmatinya dengan
kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, bukan dengan ego, bukan dengan pamrih, bukan dengan arogan, apalagi benci, menilai, dan menghakimi. Sampai kapan? Sampai berhasil mencapai suci. Sampai kapan? Kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3 dilakukan sampai berhasil, sampai disuci. Kan tujuannya suci. Berarti hal itu dilakukan sampai atau sehingga kita berhasil mencapai suci. Bagaimana agar supaya kita bisa tahu kalau kita itu sudah berhasil mencapai suci apa belum? Caranya agar supaya kita bisa mengetahui kita itu sudah sampai di suci atau belum, kita lupa. Minimalnya kita tidak punya waktu untuk berpikir buruk, untuk berpikir negatif, untuk berpikir jahat. Maksimalnya kita lupa caranya berpikir buruk, kita lupa caranya berpikir negatif, kita lupa caranya berpikir jahat atau jelek. Kalau itu panjenengan alami, berarti panjenengan sudah mencapai suci itu. Minimalnya kita tidak punya waktu untuk sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, membuli, menghakimi, menilai, mencari-cari kesalahan orang lain, menjatuhkan orang lain, menghina orang lain. Maksimalnya kita lupa caranya sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, bully, menghakimi, menyalahkan, mengadili, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu caranya lupa, itu maksimal. Nah, kalau itu panjenengan alami, berarti panjenengan sudah mencapai suci. Minimalnya kita males berkeinginan yang tidak berguna. Maksimalnya kita tidak punya keinginan-keinginan buruk, keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan mencelakai makhluk lain. Itu tadi untuk ukuran otak atau pikiran, ukuran hati atau batin, dan ukuran kelamin atau syahwat. Jika di dalam otak atau pikiran panjenengan masih terbesit pemikiran-pemikiran negatif atau buruk, berarti panjenengan masih jauh dengan suci. Kalau di dalam hati panjenengan masih tersisip sirik, iri, dengki, dendam, benci, fitnah, bully, mencari-cari kesalahan orang lain, dan bla bla tadi, berarti panjenengan masih jauh dari suci. Kalau di dalam kelamin atau syahwat panjenengan masih ada keinginan-keinginan buruk, keinginan-keinginan tidak baik, berarti panjenengan masih jauh dengan suci. Waduh, kok sulit Pak Web ya? Kalau mengalami kesulitan, datang temui saya dan mari belajar bersama saya di sini.
Asalkan panjenengan bersungguh-sungguh konsekuen melalui cara, teknik, dan jalan saya tunjukkan, bisa. Tapi kalau panjenengan ngeyel, tidak sungguh-sungguh, tidak konsekuen di dalam laku, ya sekalipun bersama saya di sini tetap akan mengalami kesulitan. Itulah arti, maksud, dan tujuan daripada kunci the power. Bagaimana cara-cara dan teknik-teknik yang terdapat di dalam kunci the power level 1, yaitu Patrap Samadhi Nijil Sowan. Cara dan tekniknya sebagai berikut. Langkah awal kita lakukan duduk. Bisa di atas kursi, bisa di lantai atau di tanah. Tempatnya di dalam ruangan boleh, di luar ruangan juga boleh. Itu bukan masalah. Menghadapnya kemanapun boleh. Menghadap timur boleh, menghadap barat boleh, menghadap utara boleh, menghadap ke selatan juga boleh. Yang penting jangan menghadap langit dan menghadap bumi. Apakah harus mandi dulu, bersih-bersih, wudhu? Tidak harus. Kalau itu dilakukan ya baik, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Bukan suatu masalah. Nah, kalau duduknya sudah nyaman, langkah awal lakukan terlebih dahulu Patrap Palungguh. Kemudian membaca Sabda Palungguh Pambuka. Patrap Palungguh, caranya telapak tangan kanan kita tempelkan ke dada sebelah kiri. Kita pertemukan antara denyut nadi yang ada di pergelangan tangan dengan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri. Setelah antara denyut nadi di pergelangan tangan dengan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri bertemu, baru kita bersabda Palungguh Pambuka. Bacaan daripada Sabda Palungguh Pambuka sebagai berikut. Sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala, kanthi teguh rahayu slamet. Lah, bermula dari Sabda Palungguh Pambuka inilah proses pembersihan diri, proses pemurnian laku akan dimulai. Kenapa? Seumur hidup kita tidak pernah menggunakan saudara empat kita atau sedulur papat kita. Seumur hidup kita tidak pernah memerintah atau menyuruh saudara empat kita atau sedulur papat kita, karena kita tidak kenal. Jadi antara raga kita dengan jiwa kita yang terdiri dari empat anasir ini tidak saling mengenal. Bagaimana mungkin bisa menyuruh? Sabda Palungguh Pambuka, sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala, kanthi teguh rahayu slamet. Intinya adalah menyuruh atau memerintah saudara empat kita atau sedulur papat kita untuk menempati tempat mereka masing-masing. Sementara kita tidak saling mengenal. Lah kok bisa-bisanya nyuruh mereka berempat untuk kembali, untuk duduk,
untuk menempati tempat mereka berempat masing-masing. Artinya di sini akan terjadi pro dan kontra. Nah, proses pembersihan diri terjadi dimulai dari sabda Palungguh Pambuka. Prosesnya seperti apa? Ada kalanya bisa tenang, ada kalanya tidak bisa tenang sama sekali. Semakin kita ulang-ulang sabda tersebut, semakin pating pencelat pikiran kita, hati kita semakin gundah dan lain sebagainya. Itu bentuk pro dan kontranya. Dikarenakan belum saling mengenal, raga kita memerintah mereka berempat atau menyuruh mereka berempat. Nah, jikalau ketika kita bersabda, sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet, kok bisa langsung tenang, langsung enak, bisa berlanjut ke patrap kunci. Kalau tidak, ulangi sekali lagi. Kalau bisa tenang, berlanjut ke patrap kunci. Kalau tidak, ulangi sekali lagi. Jika bisa tenang, berlanjut ke patrap kunci. Kalau tidak, tundukkan kepala. Gunakan wahyu pancalaku. Tundukkan kepala, gunakan wahyu pancalaku. Ketika kepala kita menunduk, berarti ego, pamrih, arogan kita sudah tertunduk. Jika ego, pamrih, arogan kita belum menunduk, sedangkan kepala kita sudah menunduk, maka gunakan wahyu pancalaku dengan praktek. Prakteknya wahyu pancalaku seperti apa? Wahyu pancalaku yang pertama adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, dan mempersilahkan kuasa Tuhan. 3 level wahyu pancalaku ini saja sudah lebih dari cukup kalau panjenengan bisa. Contohnya seperti apa, Pak Web? Contoh pasrah. Tuhan, begitu banyak kepentingan saya, begitu banyak kebutuhan saya, begitu banyak keperluan saya, begitu banyak keinginan saya, tapi satu pun tidak ada yang bisa saya lakukan. Semakin saya berusaha, semakin sulit yang saya temui. Maka anak istriku butuh itu, perlu ini. Aku sendiri butuh ini, perlu itu. Saya sudah capek, Tuhan. Saya sudah lelah. Semua bentuk usaha sudah aku lakukan. Namun hasilnya tetap nol. Tapi aku yakin dan percaya Engkau ada. Maka aku serahkan seluruh kepentinganku, keinginanku, kebutuhanku, masalah-masalahku, anak istriku, keluargaku, semuanya aku serahkan kepadamu. Apapun keputusanmu, aku terima. Aku terima ya Tuhan, karena saya percaya, saya yakin di setiap keputusanmu itulah yang terbaik bagiku. Maka silahkan. Panjenengan bisa, bukan di mulut saja, pasti bisa. Pasti panjenengan akan meneteskan air mata. Ketika itu terjadi, jangan munafik, jangan sombong. Segera ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Matur suwun, matur suwun. Saya jamin panjenengan
tenang. Setelah tenang, lakukan patrap kunci. Kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Bacaan kuncinya seperti apa, Pak Web? Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Ingat, hakikat kunci adalah saudara kita mutmainah. Sikapnya manembahing kawula Gusti, sedangkan sifatnya adalah pasrah kepada Tuhan. Maka sadari setiap bacaan-bacaan kunci yang kita baca, entah itu dengan hati maupun dengan lisan. Artinya, di setiap pergerakan hati kita yang sedang membaca kunci, itu dinikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta, kasih, sayang, hidup. Jika dibaca dengan lesan, maka setiap pergerakan bibir kita, ini kita nikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta, kasih, sayang Tuhan. Lakukan bacaan kunci ini 7 kali berturut-turut. Apapun prosesnya, ndak usah dipikirin. Karena apa? Karena kita sudah pancalaku. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian robah patrap kunci menjadi patrap paweling. Kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Bacaan pawelingnya seperti apa, Pak Web? Sebagai berikut. Siji-siji, loro-loro, telu, telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Bacalah bacaan paweling ini 3 kali berturut-turut. Apakah bacaan kunci dan paweling bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia misalnya, Pak Web, atau bahasa Inggris? Bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Wahyu Pancagaib itu bukan bahasa suku, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa apapun, melainkan bahasa roh, bahasa jiwa. Diterjemahkan dengan bahasa wujud, diterjemahkan dengan bahasa raga, tidak akan pernah bisa tepat. Pasti meleset, tidak sama dengan yang aslinya. Jadi, suka tidak suka, paham tidak paham, apapun suku panjenengan harus membaca kuncinya seperti yang sudah saya contohkan. Karena bacaan-bacaan yang ada di dalam Wahyu Pancagaib itu bukan bahasa suku, melainkan bahasa hidup atau bahasa roh. Setelah selesai membaca bacaan paweling, kemudian robah patrap paweling menjadi patrap mijil. Bersamaan merubah patrap paweling menjadi patrap mijil, di sini kita bersabda asmo sejati. Bersamaan dengan merubah patrap paweling ke patrap mijil, kita bersabda asmo sejati. Untuk yang sudah dilungguhkan asmonya, berarti asmonya disebut. Untuk yang belum dilungguhkan asmonya, sebagai sementara cukup bersabda asmo sejati. Ini benar-benar harus panjenengan sadari.
perpindahan atau peralihan dari patrap paweling ke patrap mijil ini panjenengan harus benar-benar menyadari. Kalau tidak menyadari, perpindahan ini ampang. Tapi kalau panjenengan berhasil menyadarinya, karena itu adalah kemanunggalan hidup, maka panjenengan dapat merasakan asma sejati yang baru saja disabdakan. Jika itu berhasil, maka berlanjutlah ke sabda mijil sowan. Ada pengecualian di dalam sabda mijil sowan, yaitu di bagian kata Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini adalah bibit sakawit atau asal usul sangkan paraning dumadi apapun itu. Bisa juga dimaknai sebagai babon atau bibit. Jadi, agar supaya tidak meleset dari pemaknaannya, maka ketika bersabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini jangan menggunakan titik, koma, atau sipasi. Nah, agar supaya tidak tercipta tanda titik, tanda koma, dan tanda sipasi, ketika sampai di sabda itu, panjenengan berhenti dulu, mempersiapkan diri. Sebagai contoh, jeneng siro mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Arso sowan ing arsane. Di sini jenengan berhenti. Ing arsane. Lah di sini panjenengan berhenti. Persiapkan diri panjenengan, persiapkan napas panjenengan. Jika sudah rileks, sudah nyaman, tahan sejenak napasnya. Dengan teknik tarik napas. Tahan, baru bersabda. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Jadi jangan sampai tersabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Jangan sampai seperti itu karena sudah beda maksud. Nggih. Kemudian sabda dilanjutkan, reksanen murih kelaksanan kang dadi sediane kanthi teguh rahayu slamet. Masih tetap dalam keadaan patrap mijil, gunakan kesadaran, kemudian arahkan kesadaran ke telapak tangan kanan yang ada di depan dada kita. Gunakan kesadaran dan arahkan kesadaran menuju ke telapak tangan yang ada di depan tengah-tengah dada kita. Ketika kesadaran kita sampai di telapak tangan kanan yang ada di depan dan tengah-tengah dada kita, maka di situ akan lahir rasa. Dan rasa di dalam spiritual hanya ada dua. Kalau bukan rasa enak, berarti rasa tidak enak. Kalau bukan rasa tidak enak, berarti rasa enak. Lah, di antara dua rasa ini, mana yang muncul? Lah, itulah yang panjenengan nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan. Bukan dengan ego, bukan dengan pamrih, bukan dengan arogan. Apalagi menilai, menebak-nebak, menghakimi, dan lain sebagainya. Apapun prosesnya dan bagaimanapun prosesnya, biarkan. Cukup nikmati rasanya. Semisal contoh tangannya bergerak, biarkan. Tubuhnya bergetar, biarkan. Atau mungkin jungkil-jungkil begini, goyang-goyang, biarkan. Apapun prosesnya pasti ada rasanya. Rasanya hanya ada dua. Kalau bukan enak berarti tidak enak. Lah, dari proses yang terjadi,
Rasa mana yang muncul? Rasa enak apa rasa tidak enak? Nah, kalau rasa enak berarti rasa enak itu yang kita nikmati rasanya. Sampai kapan? Sampai prosesnya selesai dengan sendiri. Untuk mengetahui kalau proses itu sudah selesai seperti apa, bagaimanapun prosesnya, apapun prosesnya, tangan kanan kita akan melakukan patrap palungguh sendiri. Secara otomatis, tangan kanan kita akan melakukan patrap palungguh sendiri. Nah, kalau tangan kanan kita sudah melakukan patrap palungguh sendiri secara otomatis, bukan kemauan kita, bukan kita rancang ya, berarti sudah selesai. Dikarenakan sudah selesai, maka segera bersabdalah untuk menutup atau mengakhiri patrap samadhi dengan sabda asmo sejati lungguho ingkang prayuga ragane arso tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian selesai. Dikarenakan kita sedang berspiritual, walaupun sudah selesai, lah kesadaran hasil daripada patrap samadhi ini kita bawa. Jadi jangan begitu selesai langsung berasat. Motivasi dari saya, jangan pernah lupa asal-usul raga kita. Jangan pernah lupa asal-usul jiwa kita. Jangan pernah lupa asal-usul hidup kita. Jangan pernah lupa kita sedang mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Yang arti maksudnya semua perbuatan, semua kelakuan harus tersadari. Agar bisa menyadari, maka sudahilah patrap samadhi dengan kesadaran, bergerak pelan-pelan, berdiri pelan-pelan, melangkah pelan-pelan. Bahasa sederhananya, kenapa harus pelan-pelan? Agar pergerakan tubuh kita, pergerakan jiwa kita bisa kita nikmati rasanya. Itu adalah tentang kunci The Power level 1 yang di dalamnya terdapat tentang tata cara atau teknik-teknik melakukan patrap samadhi mijil sowan sebagai penjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat bagi seorang pemula di dalam laku murni menuju suci. Untuk panjenengan yang di sini ikuti prosedur gembleng. Walaupun di dalam prosedur gembleng cara dan teknik melakukan patrap samadhi mijil sowan adalah sama, ya. Lah, lakukan cara-cara atau teknik-teknik patrap samadhi mijil sowan di dalam kunci The Power level 1 7 kali berturut-turut. Lakukan hingga 7 kali berturut-turut. Agar dapat melakukannya dengan maksimal, setelah patrap istirahatnya harus cukup. 7 kali berturut-turut, jika di dalam kurun waktu sehari semalam mampu melakukan patrap samadhi mijil sowan sekali, berarti untuk patrap 7 kali membutuhkan waktu 7 hari. Kalau sehari semalam
bisa melakukan patrap samadhi mijil sowan 2, 3, atau 4 kali, berarti kurang dari hitungan hari ke-7. Itu untuk pemula. Ingat, itu untuk pemula. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil sowan 7 kali berturut-turut, baru bisa naik ke level 2, yaitu kunci the power level 2, di mana di dalamnya terdapat tentang cara-cara dan teknik-teknik melakukan patrap samadhi mijil sampurno sebagai pembersih otak atau pikiran, pembersih hati atau batin, pembersih kelamin atau syahwat. Dan tentang konten video yang memuat kunci the power level 1, saya akhiri sampai di sini dan bersambung ke konten video bagian kedua, yaitu tentang patrap samadhi mijil sampurno. Kesimpulannya, kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3 adalah bentuk bimbingan atau bentuk tuntunan jarak jauh dari saya bagi siapapun yang mau belajar mengenal jati diri bersama dengan saya. Saya ulang, kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3 adalah bentuk bimbingan atau bentuk tuntunan jarak jauh dari saya untuk siapapun yang mau belajar mengenal jati diri bersama saya. Sebab karena itu, siapapun panjenengan yang mau belajar bersama saya, maka lakukanlah terlebih dahulu 3 level yang terdapat di dalam kunci the power. Ingat, di setiap tahapan ada penjelasannya. Jadi di bagian penjelasan panjenengan baca baik-baik agar supaya panjenengan tidak gagal paham dan tidak mengalami kebingungan-kebingungan. Namun sebelum mempelajari dan mempraktekkan kunci the power, terlebih dahulu sebaiknya panjenengan mengerti dan memahami serta mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Terkait hal ini ada ratusan konten video saya di Putra Romo, channel YouTube milik pribadi saya, yang menginformasikan atau yang memberikan informasi terkait tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Jika sudah mengerti, jika sudah paham dan mengetahui, silahkan cari video atau artikel di Google dengan judul kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3 sebagai bentuk bimbingan jarak jauh dari saya. Di dalam konten video YouTube judulnya sama, di Google juga judulnya sama, yaitu kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3. Dan jangan lupa baca baik-baik bagian penjelasannya agar supaya di dalam prakteknya panjenengan tidak bingung dan gagal paham. Panjenengan yang di sini dan panjenengan yang ada di rumahnya masing-masing sekarang sudah tahu apa itu kunci the power. Kunci the power tak lain dan tak bukan adalah cara-cara atau teknik-teknik laku murni menuju suci bagi siapapun
dan itu karya saya. Saya menciptakan karya. Kunci The Power level 1, 2, dan 3 itu bertahun-tahun. Jadi, baca baik-baik bagian penjelasannya. Kalau sudah mengerti, paham, dan tahu, maka praktekkan sesuai petunjuknya. Nah, agar mengerti petunjuknya, baca bagian penjelasannya baik-baik. Untuk para kadang saya yang ada di rumahnya masing-masing. Sedangkan untuk panjenengan yang ada di sini, yang sedang belajar bersama saya, ingat, jangan pernah lupa asal-usul raga panjenengan. Jangan pernah lupa asal-usul jiwa panjenengan. Jangan pernah lupa asal-usul hidup panjenengan. Jangan pernah lupa kalau panjenengan sedang mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri, yang semua kelakuannya harus panjenengan sadari. Jangan pernah lupa itu. Panjenengan lupa ini berarti panjenengan lupa diri. Nah, kalau panjenengan sudah lupa diri, berarti panjenengan akan menjadi tidak tahu diri. Nah, kalau panjenengan sudah tidak tahu diri, panjenengan tidak akan pernah bisa membawa diri, tidak akan pernah bisa menempatkan diri, tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri, apalagi menjaga diri. Paham nggih? Untuk panjenengan yang di sini. Nah, untuk para kadang saya yang ada di rumahnya masing-masing, konten ini saya akhiri sampai di sini dan bersambung lagi ke konten video bagian kedua dengan judul tentang kunci The Power level 2, yang di dalamnya terdapat cara-cara atau teknik-teknik melakukan patrap samadhi mijil sampurno. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.